Iya gitu. Terus ngejengkang. Halo, selamat datang kembali di Studio Journals. Ini episode yang kesekian, gak pernah dihitung juga ya. Soalnya ini mah freelance jadi gak pernah dihitung episode. Tapi selalu ada hal yang baru lah di setiap episode Studio Journals ya. Jadi beberapa waktu lalu kita udah ngundang teman-teman dan juga ada beberapa teman yang gak terlalu dekat. Cuma kita penasaran sama kegiatan dia sehari-hari kali ya, dan juga pergerakan dia di ranah kreatifnya sendiri. Dan sekarang ini jujur sih saya pribadi ya agak sedikit segan ya untuk ngobrol dengan Mbak yang satu ini. Dan ini lumayan menarik karena saya sudah penasaran lah dengan sosok ini sejak kemunculan pertama kalinya di band yang bernama Sunbath. Karena dulu saya tahu kalau Sunbath ini vokalisnya bukan Mbak yang ini. Tapi dia tiba-tiba mengisi posisi kekosongan itu dan muncul bersinar di dalam band yang lagi sedang di band yang sedang naik daun juga sekarang. Mungkin kamu udah bisa menebak vokalis Sunbath itu siapa, dan tepuk tangan untuk Mbak En. Tepuk tangan untuk diri sendiri. Tadi dari mana dulu Mbak sebelum kesini? Apakah tinggal di Bandung atau tinggal di luar kota sebenarnya Mbak En ini? Tinggal di Bandung. Oh, di Bandung. Ya mobile lah, kadang di luar kota. Oh gitu. Tapi kalau berkegiatan sehari-hari selain ngeband itu di mana tuh? Di Bandung. Oh di Bandung. Jadi sebenarnya pertanyaan saya mah, Mbak En ini kan lumayan terbilang awam lah ya. Maksudnya saya tuh belum pernah lihat Mbak En di suatu tongkrongan musik di mana gitu. Kalau nggak di gigs kayak jarang ketemu. Asing ya. Atau enggak saya emang kurang gaul aja merenya gitu. Jadi kayak jarang lihat. Iya kayaknya itu sih, saya kurang gaul, maklum introvert gitu aku mah. Kayaknya enggak deh. Kayaknya saya yang kurang gaul, makanya nggak tahu juga kan. Enggak, atau aku mah siapa atau ya beda atau enggak ya. Tapi sebenarnya Mbak En sendiri kenapa sih memilih untuk melabuhkan diri ke Sunbath untuk menjadi vokalis tuh? Kenapa? Sebelumnya manggilnya En aja biar enak. Oh iya, En. Mau segan aku tuh ya. Nggak apa-apa ya Allah. Dulunya nggak apa-apa gitu. Oh, Udah awkward lah gitu sebenarnya. Gitu. Kenapa melabuhkan diri ke Sunbath? Awalnya sih karena temen ya, temen sebut aja Bimo. Bimo tuh teman-temannya anak-anak Sunbath juga kan, sekantor. Terus emang kebetulan lagi nyari terus ditawarin sama Bimo. Terus pas dilihat bandnya ini yang mereka bawain tuh kan alternatif 90s ya, dimana yang sehari-hari aku dengerin juga di musik tuh banyak yang dari 90-an juga, alternatif 90s. Terus ya selebihnya ya kita memiliki visi yang sama sih. Ya, makanya tertarik bergabung itu sih. Tapi dulu sebelum bermain di Sunbath ada pengalaman ngeband nggak? Nggak ada sama sekali. Serius? Band pertama, dan juga emang pertama banget juga aku terjun di di skena musik. Pelaku ya. Oh ya, sebagai pegiat musik gitu ya. Pegiat. Oh, berarti sebelum ini belum pernah ngeband sama sekali tuh? Belum pernah. Tapi boleh ceritain nggak sih, kayak ini nggak tahu ya, mungkin terlalu bias kalau En yang jawab, tapi proses kurasinya gimana tuh En bisa masuk ke Sunbath akhirnya? Kalau masalah yang kurasi sih kayaknya harusnya nanyanya ke anak-anak Sunbath-nya sih. Kamu pernah ada cerita nggak, kita tuh milih kamu karena gitu? Ya itu tadi kan, karena dari yang aku dengerin sehari-hari juga kayak masuk, dan kita punya visi yang sama gitu. Berarti emang sesimpel itu sih, karena nggak kebayang juga gitu waktu pada saat itu ya Sunbath bakal seperti apa gitu kan, proyek ke depan seperti apa gitu. Oke. Iya. Berarti kalau istilah populisme sudah jodoh ya. Asik, sudah jodoh ya. Jadi dengan Sunbath ditemukan dan akhirnya berkiprah bareng gitu ya. Nah, karena ini pengalaman pertama ngeband kan sama Sunbath nih. Udah mulai kerasa nggak impact-nya di kehidupan sehari-hari sebagai vokalis band gitu? Kerasa lumayan. Gimana tuh? Ya jadi lebih dicengin sih udah jelas ya, dicengin sama teman-teman ya. Cie vokalis band gitu kan. Terus ya jadi mendapat perhatian lebih aja dari banyak orang. Itu sih. Kalau dari segi popularitas lah, let's say gitu. Udah gak teh vokalis Sunbath ya? Foto udah ada belum ya kayak gitu?
udah sih. Gimana menanggapinya dengan hal seperti itu? Sebenarnya kayak gak nyangka aja sih, kayak aduh soalnya aku masih ngerasa diri aku tuh bukan siapa-siapa juga gitu, kayak jadi jangan kufur nikmat atau ini kan vokalis Sunbed ya, jangan gitu atuh. Ya nggak kufur nikmat juga, maksudnya kayak nggak, aku masih yang dulu kok, kayak nggak ada bedanya juga, cuman bedanya sekarang ada di band gitu. Dan lebih banyak dikenal orang mungkin ya. Nah, kalau dari sisi kreatif nih, kan Hen baru masuk ke Sunbed, dan Sunbed itu udah punya rilisan awal Strange Days ya? EP ya, iya. EP kan, Strange Days. Untuk proses lagu-lagu baru, apakah Hen dilibatkan nggak nanti ke dalam proses kreatifnya? Oh iya, terlibat. Lagu atau gimana? Dalam materi sendiri, sebenarnya kan banyak dari Mas Ken ya, kayak kerangkanya gitu kan, dia banyak iniin materi gitu, cuman selebihnya kayak kita punya porsi masing-masing, kayak misalkan yang lain punya tugas masing-masing, misalkan ini ngisi riff gitar atau apa gitu. Aku di sini karena vokalis ya berkaitan sama lirik, paling gitu sih, lirik dan apa sih menyesuaikan sama yang lain juga sih gitu. Jadi karena kita selalu briefing kan, nah pas di briefing ya gitu kita brainstorm semua, kayak aspirasi semua kayak aku ingin musiknya seperti ini ya. Iya ya gitulah, kurang lebih seperti itu. Nah kalau dari tantangan lah ya kan, ini menarik sih pengalaman pertama, kayak ngobrol sama temen yang baru pertama kali ngeband gitu kan, biasanya suka banyak polemik dan dinamika gitu ya, kayak lika-likunya ada terus gitu. Nah kalau Hen sendiri ketika gabung sama Sunbed, nemuin tantangan apa tuh untuk ada di lingkup band itu dengan orang-orang yang sudah cukup mungkin berpengalaman kali ya? Iya. Gimana tuh? Itu juga jadi salah satu hal yang PR banget sih buat aku, karena kan selain aku baru di dalam skena ini gitu kan, banyak penyesuaian yang harus aku ya harus disesuaikan gitu, kayak nervous-nervousnya, terus kayak malu-malunya itu sih, berhadapan dengan banyak orang, dengan siapa gitu, itu sih menjadi pelajarannya gitu kan. Tapi dari situ ya jadi lama-lama karena banyak jam terbang juga, jadi kayak udah lumayan terbiasa gitu kan. Nah, first show-nya kalau nggak salah di Kopi Kohi bukan sih? Ivy. Oh di yang Ivy. Brandals. Oh yang showcase-nya Brandals ya? Iya. Nah, itu kan udah skalanya lumayan gimana ya? Lumayan oke lah acaranya. Lumayan gitu. Masif ya. Gitu kan, kayak sama The Brandals manggung, terus kamu pertama kalinya manggung juga sama Sunbed gitu. Yang paling bikin nervous apa waktu itu? Nervous ya, karena itu panggung pertama dan langsung yang gede gitu. Tapi di situ sisi ya kesempatan ini tuh kayak kayak mimpi aja gitu kan. Tiba-tiba masuk di band, langsung panggung pertama sama Brandals di panggung yang gede juga gitu kan. Ya tantangan sih, tapi setelah itu beres udah kayak plong aja, dan ketika mendapat respon baik dari teman-teman ya seneng gitu. Ternyata main bandnya gini aja gitu. Enggak gini aja kayak. Kan udah bisa dari tantangan pertama kayak yang kedua pasti bisa deh kayak gitu. Ini tapi malah kayak mikirnya tadi kurangnya apa ya? Ini kayak kurangnya apa, kayak pada nanya tadi aku kurang apa sih gitu, kayak buat PR aja gitu ke depannya. Paling kayak gitu. Ini fakta yang menarik, ternyata Sunbed band memikirkan evaluasi ya setelah manggung ya. Oh iya pasti. Oh iya. Jadi biasanya apa tuh saling mengevaluasi nggak, atau biasanya nyadar kayak aing tuh kurang ini tadi, atau diingetin sama teman-teman yang lain? Diingetin, ya nyadar sendiri juga, karena kan mau nggak mau kita as a teamwork ya. Jadi nggak bisa didemin kalau misalkan rekan kita ini kan kita nanti kan dampaknya ke band juga gitu. Jadi gitu sih, tapi karena kita udah deket, udah kayak keluarga, jadi ya enak aja gitu. Kamu ini harus gini ya. Oh gitu. Aku sih senang sih digituin gitu. Ya berarti itu suatu fakta yang menarik tentang Sunbed ya, ternyata mereka mawas akan musik ya ternyata, tentang penampilan juga nih. Nah, kalau di Sunbed sendiri, ini masih tentang hal-hal pertama di Sunbed ya. Soalnya mungkin karena banyak yang nonton juga belum tahu nih sosok Ens kayak gimana sebelumnya. Kamu punya ritual sebelum manggung nggak sih, ngapain? Ritualnya sih standar sih, kayak vokal warm up sih yang kayak gitu. Kayak gimana vokal warm up nih?
Ya gitu sih. Lo kayak gitu. Banyak di YouTube kalau pengen tahu. Gitu. Ya gitu aja standar aja. Ada momen kayak gini nggak? Biasanya kan suka ada vokalis band yang saking nervousnya muntah dulu gitu. Kamu kayak gitu nggak? Nggak sih aku. Oh iya? Dan nggak mau juga sih. Maksudnya kan cuman nervous kan, pasti nervous gitu. Ritualnya ya apa kayak nenangin diri gitu lah. Gitu namaste gitu ya. Di sudut ruangan kayak jangan ganggu aku sedang namaste. Bawa dupa. Gitu. Lipstick jadinya itu band Lipstick bawa dupa Maya. Bawa dupa. Oke, menarik. Wah, lumayan menarik juga nih. Soalnya waktu Moyan masih vokalis saya jarang ngobrol soal Sunbed gitu kan. Jadi saya cuma nerima kayak Moyan ya vokalis sebelum N ini namanya Moyan, dia sekarang tinggal di Bali. Ya kalau nongkrong malah ya udah hai doang, tapi ternyata beberapa hal yang saya penasaran akan Sunbed terjawab sama N. Jadi saya senang sekali ya bisa ngobrol dengan vokalis Sunbednya langsung. Wah, kamu pasti sirik ya. Nggak bisa kan? Ya, makanya bikin media kalau ngobrol sama N ya. Ini ngomongnya agak serius. Tadi kan udah ngobrolin soal pengalaman N di Sunbed ya pertama kali. Nah, tapi yang selalu menarik ini karena kita di Indonesia ya. Jadi masih ada stereotip di mana sosok perempuan di scene musik tuh bukan anomali juga ya. Cuma mungkin tidak terlalu lumrah karena masih dikuasai oleh maskulinitas lah scene musik di Indonesia, entah itu yang si semi populis maupun yang let's say di bawah arus utama gitu, let's say kayak gitu. Nah, kalau N sendiri nih sebagai seorang perempuan dan mungkin lebih sahih opininya karena dia memang seorang perempuan, bisa diceritain nggak sih sebenarnya sosok perempuan di scene musik ini punya peran sejauh apa gitu yang mungkin teman-teman yang nonton belum tahu ya, cuma ngelihat tampilan aja sebagai vokalis band atau personil band gitu. Dari N sendiri dari sudut pandang perempuan sebenarnya sosok perempuan udah sejauh apa sih di scene musik? Harusnya sih mempunyai peran dan kesempatan yang sama ya. Karena kan kalau di istilah kerja tuh kan ada istilah glass ceiling, di mana sosok perempuan itu lebih susah untuk naik gitu kan. Naik entah itu jabatan dan jenjang karirnya gitu. Ya di skena musik pun ya sama gitu kan. Sebenarnya diharapkannya sih sama karena ya sosok perempuan juga kalau untuk zaman sekarang kan maksudnya mereka bisa berkarya dan juga layak mendapatkan ruang yang sama juga seperti pria-pria gitu kan. Iya. Terus yang pasti sih harus didukung dengan environment yang bagus gitu. Contohnya ya meminimalisir adanya sexual harassment atau sexual assault gitu ya, kayak gitu sih. Itu sih salah satu faktor penunjang agar perempuan juga kayak lebih leluasa gitu. Si Sunbed sendiri sebenarnya ngacu ke band apa aja sih sebenarnya kalau ngomongin band 90s? Kalau band 90s banyak ya. Nah, kan soalnya spektrumnya banyak, tapi kan kalian banyak fokusnya di alternatif kan. Ini yang teman-teman juga pasti tahu kayak Smashing Pumpkins, Hole, Garbage, terus L7 menurutnya, The Breeders gitu, iya. Ya gitu. Oh, jadi emang ceruknya ngambil ke alternatif yang emang female fronted lah, let's say. Jadi emang vokalnya mayoritas cewek gitu. Ya, tapi nggak semuanya harus female fronted juga sih. Maksudnya yang nggak juga kita masuk referensi kita juga. Oke. Masing-masing kan enggak. Ini udah terlalu serius obrolannya, gimana Studi Jurnal jadi media serius gini? Emang kick Andy anjir bukan ya? Iya, jangan serius-serius dong. Ya udah kita langsung masuk ke ngomong apa lagi? Kita langsung masuk ke Jurnal Pop Quiz. Aturannya gampang. Jadi Pop Quiz di Jurnalis ini biasanya saya suka iseng ya ngasih 2 pilihan. Nanti kamu tinggal pilih satu pilihannya terus dijelasin kenapa milih itu. Kalau bisa sih jangan mikir lama, misalnya kayak ini atau ini, Spontan kenapa? Ya? Shot, Jurnalis sih orang refleks lagi. Nggak apa-apa, bagus. Oke, kita mulai aja ya. Pop Quiz pertama nih. NSYNC atau Backstreet Boys? Backstreet lagi. NSYNC atau Backstreet Boys? Backstreet Boys, soalnya maaf ya Justin, aku lebih suka Nick soalnya. Nick mana? Nick Fury. Marvel. Itu Nick yang rambutnya gitu. Nick Carter ya. Nick Carter. Kenapa emangnya NSYNC kan keren juga, ada ya Justin Timberlake, ada Lance. Ya aku sih aku tumbuh lebih banyak dengerin Backstreet Boys. Oh gitu. Backstreet's back.
Alright. Nah, apalagi ketahuan dengan boy band ya. Tapi kalau boy band tahun segitu selain Backstreet Boys, suka apa lagi tuh? Boy band ya? Boy band. Blue, Westlife, Blue pasti ya. Terus Boyz II Men, boy band juga kan? Asik. Ya agak boy juga sih mereka, kayaknya man band ya. Kayaknya man band kalau Boyz II Men. Oh, main band. All the way come to the end. Hah? Karena udah boys. Kayaknya bikinnya pas boys ya, tapi Iya. suksesnya jadi man kayaknya gitu, udah kadung deh. Kan boy band itu tahun 90-an identiknya dengan, ya itu kan Backstreet Boys ya, white males in a group music gitu kan. Nah kalau sekarang nih lagi musim kayak K-pop tuh, kamu dengerin juga gak? Aku sih K-pop, enggak, maaf ya teman-teman. Serius? Gak tertarik sama sekali? Enggak sih, karena mungkin gini ya, aku pun ngerasa masih banyak band-band lawas atau musik-musik dari era zaman dulu yang belum aku explore semua. Jadi kayak belum ada waktunya aja explore K-pop gitu. Jadi nanti kalau udah hatam yang lawas-lawas baru ke K-pop kali ya, ngulik. Iya. Asik. Itu dalih yang bagus juga ternyata ya. Ngulik dulu yang lama baru yang sekarang yang modern. Oke, menarik. Oke, popis kedua nih. Ini sedikit membahas kearifan lokal lah ya. Mie ayam ceker atau seblak tulang. Duh. Pengen kita tes keejahan dia ya ini. Mie ayam sih. Oh iya. Mie ayam, Kenapa cuman tuh? nggak pakai ceker juga. Ribet makannya. Oh iya, kudu dibungkus satu-satu ya. Satu. Terus kayak dilepehin gitu kan, kayak ribet aja ngedet sama gebetan gitu, makan mie ayam ceker kayak ya ampun. Sini sayang kayak dilepehin ke tangannya gitu. Tapi itu love language aku gitu. Gimana kok kayak gitu? Language. Iya. Mana lepehan tulang kamu gitu. Puh. I love you gitu anjir. Enggak. Mie ayam ya berarti. Nah kalau kamu level EC aja nih. Biasanya kamu tipe yang kalau makan yang berkuah tuh harus nambah cuka nggak gitu sambal? Nggak. Gitu. Oh iya, polosan gitu? Enggak sosokan anti ece-ecean ya maksudnya. Asik, atau cuka. Tapi emang aku punya GERD. GERD, penyakit lambung, jadi Iya. makannya nggak ke situ Emang gitu. emang ke situ, gitu. Jadi Nggak yang asam-asam, nggak yang pedes banget. Tapi aku suka pedes. kalau apa ya? Misalnya kamu ada di ini studi kasus lah let's say gitu. Dengan teman-teman kamu misalnya zaman sekolah atau lagi nongkrong sama cewek-cewek lagi gitu. Ada nggak sih sebenarnya peer pressure kalau di tongkrongan cewek? Aku nggak tahu karena bukan cewek ya. Misalnya lagi ngebaso gitu bebarengan gitu. Kan kalau aku mau lihat ibu saya gitu ya, atau nggak teteh lah, bibi gitu kayak itu nih kurang cuka, nih kurang kumaha gitu kan, ya kurang sambal gitu kan. Kamu menghadapi hal-hal seperti itu kayak gimana, kayak risih atau Enggak sih. biasa aja gitu? Enggak sih, malah aku lucu. Oh iya. Jadi emang ternyata lumrah ya dilakukan seperti itu ya? Lumrah, dan itu karena aku orang Sunda ya, dan itu Sunda banget. Sunda banget. Sunda Empire ya? Sunda banget. Dibahas lagi. Nggak Hasem, nggak Lada, nggak Sunda. Asik, Gitu kan. harus berem, harus merah pokoknya gitu ya. Singlada. Singlada. Gitu kan. Oke. Aku juga tahu ini kayak Aduh, gimmick ece-ece kalau Apa? siang-siang bolong gitu kan. Apaan? Ngabaso yuk sing lada, sing hasem gitu. Asik. Itu tuh meningkatkan fighting spirit ya kalau Iya. siang-siang makan bakso gitu. Dengarnya aja udah seger gitu. Kalau kamu bakso sukanya yang kecil atau yang ada isinya? Gimana baksonya ya? Ya kan suka banyak jenisnya, ada bakso telur, ada bakso cincang. Yang jelas aku gak suka bakso yang lembek deh gitu. Ya, bakso lembek kayak gimana ada emang? Ya, maksudnya kayak kekenyalannya itu loh, kekenyalan dari Oh, iya. kekenyalan baksonya. Oke, pop quiz terakhir nih. Ya. Ini mungkin terkait dengan ya dunia perempuan lah ya. Saya kurang paham, jadi saya akan menanyakan ke N nih. Eyeliner atau lipstick? Aku sih lipstick. Lipstick. Kenapa? Biar kelihatan aja sih gitu, kayak seger lah gitu. Oh, emangnya kalau pakai eyeliner nggak jadi tambah ngepop gitu muka? Tambah galak sih ya. Asik, tambah galak. Ini jadi tajam banget matanya. Oh iya, karena Maksudnya dihitungin kan gitu ya. kalau misalnya satu kan, ya sebenarnya dua itu penting, dua-duanya penting. Itu buat must have cewek. items for female. Must have banget. Kayak gitu. Kamu kalau kan suka ada pouch tuh. Cewek biasanya punya pouch buat kosmetik. Isinya apa aja dalamnya? Nah, itu fun fact. Isinya ya basic aja sih. Eyeliner, pensil alis, lipstick, sama foundation, sama sunscreen. Udah sih. Oh, sunscreen. Sunscreen tuh yang kalau
takut ini panasannya ya, yang kayak gitu. Iya. Kalau misalnya biar nggak kebakar kulitnya. Nah, iya. Ya itu ya sunscreen tuh. Sunscreen itu sebenarnya lebih ke protection kan, bukan biar glowing atau apa, enggak, lebih ke proteksinya sih. Menarik sih. Nah, jadi ngomong jadi kayak gitu kan nih. Jadi what's next nih sama Sunbed dalam waktu dekat mau bikin apa? Dalam waktu dekat itu kita mau rilis single, terus kedepannya mungkin tahun depan ya album, full album kan karena kita kan baru EP ya, full album dan kesannya ya intinya pengen terus berkarya sampai tidak tahu kapan, as long ada kesempatan dan waktunya sih kita bakal terus kayak selama masih ada yang dengerin juga ya. Oh ya, insya Allah ada lah ya gitu. Yang penting masih ada itikad untuk berkarya lah ya sejauh itu. Garis keras ya. Sunbed Lisius. Sunbesti. Terima kasih untuk Sunbesti dan makasih juga buat kamu udah nonton episode Studio Jurnalis yang sekarang bersama Anne dari Sunbed. Keren banget ya sumpah. Iya, kamu keren itu. Jurnalis juga keren banget. Asik. Tolong close up makanya Dika tuh ngapung. Jangan lupa buat like, subscribe YouTube-nya Jurnalis buat dapetin update terbaru video-video dari Studio Jurnalis. Jangan lupa juga baca artikel ya, tulisan-tulisan kita di jurnalis.com ya. Itu banyak update soal news di bidang budaya pop dan juga ya beberapa subculture juga. Dan saya Prabu Pramayoga. Sampai bertemu di episode Studio Jurnalis selanjutnya. This program brought to you by Maternal Disaster.